Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang yang lagi viral kemarin ya, yaitu kecelakaan artis Vanessa Angel di tol Jombang KM 672 ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas meninggalnya beliau ya, sama suami ya. Nah, di sini di video kali ini saya mau membuat video tentang ini salah satu penyebab kecelakaan di tol. Ini bukan kali pertama. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, yaitu yang ada kecelakaan di Pandaan Malang ya, Pandaan arah Surabaya, yaitu anak remaja yang ngebut overspeed, nabrak, kemudian dia terlempar dari tol, mobilnya terbakar. Nanti videonya saya taruh di sini mungkin ya. Nah itu juga sama. Cuman karena ini artis jadi heboh, satu Indonesia heboh semua. Nah, ini saya mau buat video tentang ini penyebab kecelakaan di tol. Ya wis, kita nanti langsung pindah ke ini aja ya, kamera GoPro aja sambil lihat jalan nanti biar enak ya. Oke, kita ke dulu, nanti kita langsung cus pakai kamera GoPro. Nah, ini dia. Oke, saya pindah dulu. Oke guys, ini saya start dari jembatan Rolak ya. Kita setting kamera dulu, agak bawah mungkin. Nah, ini saya start dari jembatan Rolak. Oke, sekarang kita langsung maju, lepas handbrake, perhatikan spion kanan, ada gia kuning, kita pecok, awas. Nah, oke, sekarang kita masuk lajur ini ya. Ini kita mau ke, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Doa itu kunci ya, kunci dari segala hal. Kita sudah ikhtiar, sudah upaya, tapi kalau nggak berdoa sama aja. Kita sudah ikhtiar, hati-hati, tapi kuncinya ada di doa. Doa yang menyelamatkan kita. Ini kok ngembun. Nice. Saya mau buat video di dalam tol aja ya, jadi biar sama, biar temanya kan ini tema tol. Kita masuk ke Gunung Sari, nanti exit Waru aja. Oke, sekarang pelajaran pertama mungkin ya. Pertama yang mau saya bahas adalah kondisi kecelakaannya. Saya sudah upload, alhamdulillah anaknya selamat ya, meskipun katanya terlempar ya, katanya anaknya terlempar. Katanya anaknya itu terlempar dengan si Vanessa-nya. Jadi dia itu posisinya gini ya, nggak tahu di lajur kanan atau lajur kiri. Katanya supirnya ngantuk, informasi yang ada di berita, yaitu nabrak pembatas, jeder pembatas sebelah kiri, bahu jalan, bukan bahu jalan, yang sebelah kiri ya, separator sebelah kiri itu jeder. Terus sisi kiri itu rompal semua, apa namanya, bodi sebelah kiri, pintu-pintunya ini habis semua. Makanya ada penumpang yang terlempar karena posisi ini pintunya sudah lepas, pintunya sudah ucul. Makanya penumpang belakang terlempar, sampai terlempar. Kemungkinan Vanessa itu kuning guys. Nah, kayak gini. Nah, kemungkinan Vanessa itu duduk di sini ya, sebelah kiri, di belakang penumpang depan, sama gendong bayinya, gendong anaknya, balita itu ya. Makanya yang terlempar 2 orang itu. Nah, ketika pintunya kebuka lepas, dor, dia terlempar, ikut terlempar. Kok nggak pakai safety belt? Saya baca komen, ada komen harusnya penumpang belakang pakai safety belt. Hoak itu. Kalian itu jangan termakan teori ya, hidupnya jangan teori-teorian lah. Kalian itu duduk di belakang, masa pernah sih pakai seat belt? Nggak pernah. Ayo tonton Firawani ketokan kuku lo. Nah, tak ketoki kuku kak. Sampai ngomong duduk di belakang pakai seat belt itu hoak tok. Orang-orang hoak kayak gitu tuh. Kalau saya itu orangnya nggak mau munafik ya. Saya orangnya itu apa adanya, fair play aja. Kalau jelek tak bilang jelek, bagus tak bilang bagus. Duduk di belakang nggak pernah ada yang pakai seat belt. Saya sendiri nggak mau pakai seat belt di belakang.
nggak nyaman soalnya. Meskipun itu teorinya seperti itu, aturannya seperti itu, tapi fakta di lapangan bahwa nggak ada orang duduk di belakang pakai seatbelt. Ayo ketokan kuku wani aku, tak ketoki kuku dowo-dowo soalnya. Jadi nggak usah bicara hoak-hoak gitu, nggak usah bicara sok-sok teoritis lah, alah, nggak usah. Kita bicara faktanya aja, realita di lapangan seperti apa ya. Kalau sama saya bicara faktanya aja, nggak usah sok-sok bijak, sok-sok baik, alah, blegedes. Nggak usum kalau musuh saya. Awas, kita masuk sen kanan itu truknya ngebut-ngebut ini. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Makanya dia terlempar karena pintunya buka, pintunya sampai rompal, sampai keluar. Dia terlempar, alhamdulillah anaknya masih selamat. Videonya ada di video saya pagi ini ya, kalian tonton aja. Kondisinya seperti itu, ada beberapa luka di wajah memang. Nah, seperti itu kondisinya. Sekarang saya mau bahas penyebabnya apa aja. Penyebabnya sudah saya catat ya. Kemarin itu banyak yang request soalnya, bahas dong kecelakaan si artis ini, Vanessa. Ini ada saya catat. Awas, kita di tol konsentrasi harus penuh. Boleh seperti ini, boleh asal konsentrasi penuh. Kita jangan di belakangnya kontainer ya, terlalu berbahaya. Kita salib sebelah kanan, salibnya sebelah kanan aja. Kalau sebelah kiri itu takut saya. Kalau musuh kontainer, kita salib dulu. Kita agak cepet, takutnya kayak bosnya Indomaret itu ya, ngeri kan. Sen kiri, kita masuk lajur tengah aja. Nah seperti ini. Kita tetap santai aja di lajur tengah. Kalau di kiri kadang ngebut-ngebut. Pertama adalah penyebabnya, kita masuk ke pelajarannya, yaitu overspeed. Lagi-lagi overspeed yang bikin biang keladi. Lagi-lagi loh ya. Sudah saya buatkan video, cek GoPro, aman. Sudah saya buatkan videonya, kalian tonton di sini videonya. Orang-orang yang overspeed itu penyakit, memang penyakit, bikin celaka baik diri sendiri maupun orang lain. Overspeed, kita terlena, mobil kita enak, itu Pajero Sport. Kita nggak bicara si Vanessa, Pajero Sport, Fortuner, Innova. Itu 3 mobil yang kalau bisa saya katakan di Jawa Timur rajanya tol. Wes pokoknya nang tol itu mesti di atas 120, 140. Wes iku langganan. Kenapa? Karena mobilnya enak memang. Mobilnya enak kayak gini mecok loh. Pecok saya. Mobilnya enak, jadi kalau ngebut nggak terasa dia. Seperti itu. Bandingkan kalau pakai Kijang lari 100 bengok suara nih. Suara mesinnya sudah nggak enak, wis di rumah nggak enak. Jadi nggak nyaman. Kalau buat speed tinggi nggak nyaman Kijang ini. Makanya kalau mobilnya enak-enak, Pajero, Fortuner, Innova itu enak. Lari 140 nggak terasa dia. Terlebih suspensinya enak, anteng. Nah itu yang menyebabkan overspeed, kita terlena. Seperti itu yang pertama ya, overspeed. Kalau melihat dari kecelakaan, kondisi ringseknya itu sudah parah, itu di atas 140 feeling saya loh ya. Feeling saya sebagai pengemudi itu di atas 140. Kenapa? Karena kalau jalannya cuma 80, 100, nabrak trotoar gini, nggak sampai lepas pintu itu, nggak sampai rompal. Ini dashboard keluar semua dia, airbag keluar semua. Ini loh dashboard ini rompal, kabel-kabelnya keluar. Itu aneh itu. Kalau cuma kecepatan 80, 100, paling pecah spion, pecah kaca, beret, pesok, sudah itu tok. Awas kita salib. Nyalakan sen kanan, perhatikan spion. Setelah segera kita pecok. Nice. Ada XL7, Innova. Kita masuk kiri lagi, perhatikan spion kiri, lepas bodi, geser. Nah, itu overspeed ya. Kecepatan 80, 100 nggak mungkin seperti itu. Terlepas dari takdir ya, kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi, apa ya? Saya sendiri itu juga bingung. Aku tak belok kiri aja. Kita turun waru. Itu yang pertama yaitu overspeed. Overspeed itu bahaya. Kemudian yang kedua adalah ini saya catat kemarin. Tidak jaga jarak, ya. Salah satu penyebab kecelakaan adalah tidak menjaga jarak. Tidak jaga jarak. Nah, jarak amannya tidak dijaga. Jadi ya sudah saya buatkan beberapa video, harusnya kalian tonton juga. Kalau jarak aman di tol itu kelihatan bumper, kelihatan ban, kelihatan jalan ini. Nah, itu jaga jarak aman.
maksimal 20 meter kayak gini, kita ke sana itu 25 meter. Harusnya ya wes lah, tapi ya angel sih wong kene iki dikandani angel. Pokoknya saya cuman kasihkan aja penyebab-penyebab tidak jaga jarak. Kalian tonton video-video saya di tol itu saya selalu jaga jarak. Meskipun diserobot ya wes kayak noai. Karena saya tidak ingin ngambil resiko. Itu ya penyebabnya kecelakaan di tol itu. Pertama overspeed, kedua tidak jaga jarak. Yang ketiga adalah faktor cuaca. Faktor cuaca mungkin mendung ya, mendung atau hujan deras. Kalian bisa tonton video saya saat hujan-hujanan itu memang gelap sekali. Kalau hujan badai gelap, kondisinya sangat-sangat berbahaya. Nyalakan hazard wajib. Nah, jarak pandang kita terbatas, jangan ngeyel, jangan sok-sok teori, jangan sok-sok bijak jadi orang. Kalau sudah gelap seperti itu, nyalakan hazard, itu wajib. Kenapa? Daripada kita jarak pandang terbatas, nggak tahu depan ada apa, disantap aja. Was. Hazard itu pentingnya itu untuk mengetahui kondisi kendaraan di depan ada atau enggak. Itu pentingnya hazard. Itu cuaca ya. Kemudian yang ketiga adalah dari catatan saya, yang ketiga adalah kontur jalan ya, yaitu kondisi jalan di tol. Kondisi jalan di tol kalau kita kaitkan dengan kecelakaan kemarin itu KM 672 itu seingat saya itu daerah ada jembatan, kemudian belok gini. Saya pulang dari Tawangmangu kemarin itu di mana? Di tol 670, KM 670 dari Madiun arah Surabaya. Itu tolnya memang agak ada jembatan, terus agak berbelok. Dan di sebelah kanan ini ada separator penyempitan jalan gini. Jadi masuk jembatan, terus tiba-tiba jalurnya menyempit gini. Nah, itu agak ngeri. Posisi saya ada di jalur kanan kemarin itu. Kemudian tiba-tiba kok menyempit, ada barier-barier. Langsung saya geser kiri. Untung nggak banting kiri, tapi geser kiri. Nah, itu kan kalau kurang waspada, itu bahaya. Kontur jalannya seperti itu di tol kita tuh, meliak liuk, berkelak-kelok, itu bahaya. Kaitannya dengan cuaca, kalau kontur jalan di tol itu kadang ada yang sambungannya loncat-loncat gini, ada yang ada genangan ya. Kalau hujan ada genangan yang cukup tinggi, ada genangan, jadi itu menyebabkan aquaplaning. Nah, itu jadi kontur jalannya harus diperhatikan. Contohnya kalau saya ke Probolinggo, saya nggak berani ngebut-ngebut karena sambungan tolnya jelek di sana itu, mental-mentul gini loh, mobil bisa loncat-loncat gini, jadi ngeri. Nah, seperti itu. Kita masuk bundaran Waru, rame guys. Ini sekalian kalian belajar konten macet-macetan ya, kalian kan seneng macet-macetan gini. Cuman saya nggak banyak bicara tentang teknis karena saya menjelaskan tentang Vanessa Angel. Itu kontur jalan di tol kita nggak mulus, nggak bagus. Jadi kalian harus sadar diri. Kemudian cara bermanuver kayak tadi, nomor berikutnya ya, pengaruhnya adalah cara bermanuver. Tidak pakai masker. Cara bermanuvernya jangan terlalu kagetan, jangan jadi orang kagetan, jangan terlalu ekstrim. Contohnya seperti itu. Pak polisi ini harus ngewadek ya, Rek. Harap nyegat aku tapi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaget, jangan kagetan, jangan terlalu ekstrim dalam bermanuver. Kayak tadi ada penyempitan jalan, takutnya kita langsung banting setir. Nah, itu kan bahaya. Kemudian faktor berikutnya adalah kondisi ban. Kemarin sudah saya jelaskan, saya ganti ban. Nah, bannya itu kalau sudah gundul gripis itu segera diganti, atau tahunnya sudah lama. Contohnya saya di video saya kemarin, kalian sudah lihat sendiri. Ban saya itu sudah masih bagus, TWI-nya masih bagus ya, tread wear indikator. Nah, itu masih jauh, kembangannya masih tebel. Tapi tahunnya 2015, artinya sudah 6 tahun, sudah nggak layak. Karet ban itu maksimal 4 tahun, menurut saya. 4 tahun sudah harus ganti karena dia sudah keras karakternya. Seperti itu guys. Nah, itu ya, itu terkait dengan ban. Ban botak harus diganti, ban kadaluarsa tahunnya harus diganti karena itu mempengaruhi handling. Kalau hujan itu terasa,
ban kalian yang botak, kalau hujan itu gampang ngosek pasti. Kena genangan air dikit langsung ngosek dia, karena dia nggak ada pembuangan airnya. Alur ban itu dibuat bertujuan untuk membuang air. Nah, kalau ban kalian gondol, ya nggak ada yang dibuang airnya, ya akhirnya mobilnya ngambang. Sama dengan ban kalian karetnya sudah keras, itu nggak bisa ngegrip di aspal, di rem gitu dia ngosek pasti itu untuk yang poin ban gondol. Alhamdulillah ini empat-empatnya sudah saya ganti, meskipun masih tebal. Saya eman juga sih bener ya, saya tak pindah kiri aku. Saya sayang juga buang uang 2 juta ya, padahal bannya sih tebel, tapi ya apa demi keselamatan saya mbak keluarga juga soalnya. Dan saya nggak suka pelan, saya suka ngebut minimal 100. Kecepatan 100 dengan kondisi ban yang kadaluarsa nggak aman. Toko ban masih ada pabrik, duit bisa digolek, tapi nyawa nggak bisa. Kita mau beli nyawa di mana, nggak ada tokonya nyawa itu. Jadi ya wis mending keluar uang gitu guys. Itu ban. Terus genangan air tadi terkait dengan kontur jalan tol, selain meliak liu berlekak-lekok, nah itu kontur banyak genangan air. Contohnya kalian bisa cek aja Aqua Planning Motosat. Nah itu saya pakai Atos dulu, terkena Aqua Planning di tol mana Sidoarjo kalau nggak salah. Hujan deres, pokoknya yang genangan banyak itu di sebelah kiri dan sebelah kanan, itu banyak sekali genangan. Jadi ketika saya menghantam genangan itu, langsung setir ini narik rasanya, seret, narik, dan kita harus mengimbangi. Solusinya adalah jangan gopo, jangan bingung. Kalau ada tak belok kiri. Kalau kita terkena Aqua Planning, jangan bingung, jangan panik, jangan gopo. Iya tuh. Nah itu ya, jangan gopo, jangan bingung. Kita tetap tenang aja. Yang penting adalah setirnya harus lurus, ngimbangi setir. Karena ketika kita Aqua Planning, itu setirnya narik. Sudah saya alami itu, setirnya narik. Makanya tugas saya adalah mengimbangi. Ketika itu waktu itu narik ke kanan, kalau saya mau hantam ini barier sebelah kanan, pembatas jalan, langsung saya tarik kiri, saya imbangi, pokoknya harus lurus mobilnya. Nah itu ya Aqua Planning. Genangan air itu bahaya, itu salah satu penyebab kecelakaan di tol. Kalau hujan deras jangan ngebut. Kembali lagi ke poin pertama, overspeed. Kalian itu kena terlenanya di overspeed pasti itu. Pokoknya selama nggak overspeed insya Allah aman. Kalau hujan deras kurangi kecepatan. Begitu kita lajur 100, hujan deras terus langsung kurangi, speednya dikurangi 80 atau 70, seperti itu guys. Itu ya. Nah kita cari yang agak lebar. Over kedua, over ke 1. Awas. Ini jalannya agak menanjak. Awas, trip. Perhatikan dulu, santai aja. Mundur lagi. Pakai handbrake kalau gitu. Teori tanjakan dimainkan di sini. Lepas handbrake, player seperti ini. Lihat RPM saya naik terus. Kojak kopling, player, kopling lagi, player. Oke, player, masuk yuk. Nah, itu cara yang paling aman adalah player. Nah, itu cara paling. Kampas kopling habis ya sudah, beli lagi guys. Gak usah ngeluh lah, gak usah pusing. Terus pokoknya jalan gitu aja. Yang paling gampang, saya memberikan informasi yang gampang-gampang biar nggak ruwet. Nah terus penyebab berikutnya yang paling sering adalah ngantuk ya. Ngantuk ini salah satu penyebab yang diutarakan supirnya Vanessa. Katanya ngantuk atau lelah perjalanan dari Jakarta. Ngantuk itu ada tandanya sebenarnya. Jadi orang beralasan ngantuk itu nggak relevan sebenarnya menurut saya loh ya. Orang ngantuk itu ada tandanya. Contohnya adalah ini, mata pedes, buat melek itu sakit. Bukan sakit tapi pedes, berat gitu. Itu sudah mulai ngantuk. Harusnya kita stop. Tapi karena kita memaksakan, kadang ya walah gini kuno sini sana deket kok.
kurang dekat lagi sampai loh. Itu memaksakan, artinya apa? Human error. Jangan salahkan ngantuknya. Ngantuk nggak salah, yang salah adalah orangnya, karena ngeyel. Orangnya tuh ngeyelan, sok-sokan, sok-sok tegar, kuat. Alah gini kuno lah. Itu padahal ngantuk itu ada tandanya adalah mata pedes, susah untuk ngangkat, dimelek-melekkan gini loh, susah. Mata pedes, sudah mulai pedes, itu tanda sudah ngantuk. Jadi kalau ngeyel ya human error. Jadi jangan salahkan ngantuk itu nggak salah menurut saya loh ya, karena ngantuk itu ada tandanya. Sama dengan rem blong itu nggak salah, karena sebelum remnya blong itu ada tandanya, yaitu injakan remnya itu dalam, terus dipompa gini, diinjak gini nggak makan, harus dipompa. Nah itu sudah kena rem blong, harusnya langsung masuk bengkel, tapi karena ngeyel, halang ini tok gak popo digawe, ya wes berarti human error itu. Jadi jangan salah kalau ada orang bilang ngantuk terus rem blong, itu saya kurang setuju sebenarnya, karena itu human error. Ada tandanya semua Pak, kita ngantuk itu ada tandanya. Salah satu penyebab ngantuk adalah ini, suasana yang apa ya, konstan itu apa? Suasana yang boring ya, membosankan, monoton, ngunu to sik budana Innova cara nyalip sungkan tau. Nah, jadi penyebab ngantuk itu adalah itu tadi, apa namanya, penyebabnya karena suasana yang membosankan. Di tol itu membosankan loh. Saya perjalanan Surabaya Madiun itu pasti ngantuk, pasti. Jadi harus masuk rest area dulu, pasti ngantuk karena bosan. Wis ngono-ngono toh, jalannya kan sepi lebar, nggak ada temen nih, alah angop toh jadi angop terus, menguap terus. Nah itu adalah salah satu ciri ngantuk, penyebab ngantuk ya gitu. Salah satunya adalah boring, bosan. Oke, jadi seperti itu ya mungkin video singkatnya ini. Pertama adalah overspeed, ini yang sering kali terjadi. Nah, overspeed, terus tidak jaga jarak aman, terus apa jenenge? Aku tak minggir sih, tak moco, tak bacakan ya. Nah, aku tak kesini dulu, tak review ulang. Pertama adalah overspeed, terus ini overspeed sering sekali dilakukan dan semua pasti melakukan. Saya sendiri nggak munafik, saya di tol itu pernah 120 pernah, kecepatannya 100 maksimal, tapi saya 120, tapi nggak lama, 120 nyalip, kemudian turun lagi 100, nah gitu. Tapi kalau orang-orang banyak yang terlena, 120 dipanteng, nah itu kan bahaya. Jadi seperti itu ya. Terus makanya kemarin di video saya yang kemarin di lajur tol, di lajur kanan itu kan banyak kontroversi, katanya bilang lajur kanan hanya untuk mendahului. Sekarang lo ya, logika aja ini loh, contoh nyata. Karena overspeed kalian mencelakakan diri kalian, mencelakakan diri sendiri, keluarga, sama orang lain gara-gara overspeed. Coba ya, kalian kecepatan di tol manteng semua 100, semuanya 100, nggak mungkin ada istilah salip menyalip. Yang kanan 100 semua ya, nggak mungkin ada orang yang ngedim, nggak ada istilah lane hogger, nggak ada, karena semuanya 100. Dari Surabaya sampai Madiun, depan 100, saya 100, pasti jaraknya 1 meter ya, 10 meter. Sampai Madiun nanti juga sama, jaraknya 10 meter karena kecepatan sama, 100. Tapi kalau saya 120, pasti saya akan mendekati depan saya akan nyalip. Nah itu sudah menyalahi aturan. Jadi aturan overspeed, aturan kecepatan, batas kecepatan itu sangat-sangat mudah dilanggar oleh orang Indonesia. Nah itu kemudian banyak fansboy, orang-orang netizen yang mengiyakan, menghalau, gak apa-apa ngalai lah. Loh, bukan masalah ngalah, tapi ini ngajari yang bener. Orang-orang overspeed itu ngelama, suwe-suwe ngelama, seolah-olah dia raja. Kita sudah bener 100 di kanan, kemudian didem-dem dari belakang dia 140. Nah akhirnya kan kalau kita ngalah, berarti kita mengiyakan perilaku dia, gitu loh. Orang-orang overspeed kadang perlu disentil, ditempeling, karena ada lama-lama ngelama dia. Jadi kalau saya sudah 100 di kanan, saya pasti manteng, kon ngalio dewe, kon salah kon ngalio.
seperti itu. Kalau saya loh ya, saya wani geger soalnya orang-orang seperti itu kalau nggak ditempelin ngelama suwe-suwe, lama-lama ngelama mereka, seolah-olah mereka bener overspeed, mobilnya enak kayak Innova depan ini, mobilnya kok enak banget, mobilmu pelan naik lama, pelan yang kiri ya ndak semua, pelan yang kiri. Kalau kecepatan 100 ya 100, kalau misalkan batas kecepatan 120 saya pasti 120, kalau maksimalnya 150 saya pasti pakai 150. Jadi saya taat aturan dari pemerintah yang kecepatannya batas maksimal 100. Nah, kalau yang overspeed itu yang lama, memang orang-orang yang perlu diberi pelajaran. Makanya saya kalau sudah di kanan ya sudah di kanan aja, itu di tol yang padat loh ya. Karena kalau zigzag, wah resikonya tinggi kalian. Belani orang-orang nakal-nakal kayak gitu, kalian membahayakan nyawa kalian sendiri, membahayakan nyawa keluarga, membahayakan pengendara lain karena kalian zigzag. Tapi kalau di tol Trans Jawa mungkin sepi, oke lah. Kita ngalah pakai kiri aja, kan kiri pakai 100 kan nggak ada halangan toh. Kecuali kalau kirinya padat truk-truk tok, lah itu saya nggak mau pakai kiri, saya pasti pakai kanan. Setelah kirinya sepi, benar-benar sepi sampai jarak 2 kilo sepi, baru saya masuk kiri lagi. Seperti itu. Jadi overspeed itu adalah pelanggaran terbesar di negara kita, dan orang-orangnya nggak sadar, kadang malah ngelama ya. Pengelama itu apa ya? Ya semua ngelama, melite sudah melanggar merasa bener, nah itu kan ngelama namanya. Nah itu overspeed ya. Overspeed kemudian tidak jaga jarak aman, terus ada faktor cuaca, ada namanya kontur jalan, terus manuver yang terlalu berlebihan, kagetan, terus ban tipis ya, ban tipis, ban gundul. Nah, ban tipis, ban gundul, terus ini ban meletus ya. Ban tipis itu efeknya banyak, yaitu kita bisa melintir saat hujan, terus kita bisa meletus bannya meletus karena kurang angin atau kelebihan angin, karetnya nggak kuat, akhirnya meletus dor. Itu bahaya juga. Jadi seperti itu. Kemudian ada namanya lelah atau mengantuk ya. Ngantuk menurut saya, kalau dari kata sopirnya, menurut saya nggak keren lah. Bukan alasan ngantuk itu, karena sebelum ngantuk itu ada tandanya, mata ini pedes sudah waktunya. Tapi karena kita sosokan keren, alah dikit aja ngeremehkan, mari ini teko bentar lagi yo sudah sampai, itu ngeremehkan, akhirnya ya aku mau. Jadi kalau ada alasan ngantuk, remblong, itu menurut saya nggak pantas untuk di apa ya, ditolerir, nggak bisa ditolerir, karena itu ada tandanya. Remblong itu dikocok gini remnya, direm nggak pakem, dikocok lagi baru pakem. Nah itu namanya rem, ciri-ciri sebelum remblong. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi salah satunya poin yang saya tekankan adalah overspeed. Kalau nggak overspeed insya Allah aman. Kecepatan 80, ngeder gitu insya Allah masih aman. Di Pandaan kemarin juga overspeed, dia lari sekitar 150-an, langsung menghantam penter di samping kiri, duer, nabrak kanan, duer, akhirnya lompat keluar tol, gulung, meledak dor, mati. Nah itu karena apa? Overspeed, dia balapan dengan Civic. Nah jadi overspeed itu bahaya. Jadi kalian harus realistis lah hidupnya ya, hidupnya realistis, jangan seperti hidup teori-teorian. Overspeed itu bahaya sekali, jangan dilakukan. Kalau di tol 100 ya sudah 100. Kalaupun terpaksa kita 120, nggak apa-apa, tapi segera bertobat itu kembali lagi ke 100. Seperti itu guys, jangan diterus-teruskan ya overspeed itu. Ya wes gitu dulu ya. Mungkin ini yang saya tekankan, ada overspeed sama ngantuk sama ban mungkin ya. Overspeed, ngantuk, sama ban meletus, itu yang sering kali terjadi. Bannya itu gundul, dijarno, diremehkan, nggak apa-apa lah, masih bisa. Kayak saya kemarin 2015 masih tebel, tapi saya nggak mau, saya ganti. Saya mending keluar uang 2 juta, tapi insya Allah masih aman. Nah itu penyebabnya 3 poin pokok. Saya jabarkan, banyak teman yang saya tekankan 3 ya: overspeed, ngantuk, sama ban gundul. Itu guys. Ya wes gitu dulu ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye.